Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firdawati, Stambuk, Q1A118185, kelas ITPD 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluleo. Adapun tujuan saya membuat tugas ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Langsung saja pada materi. Yang pertama, pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Mempelajari proses pemanfaatan organisme atau enzim untuk menghasilkan suatu produk, baik secara konvensional maupun modern, memahami teknik rekombinasi DNA atau rekayasa genetika untuk menghasilkan strain baru yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, memahami aplikasi dari teknologi rekombinasi DNA, serta melakukan analisis tentang produk. Selanjutnya, bioteknologi terdapat dua kajian, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Mengetahui manfaat bioteknologi pangan seperti A. Menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. B. Menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya. C. Mengurangi pencemaran lingkungan beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi pangan seperti di bidang pertanian. Yang pertama, di bidang pertanian dan peternakan, bioteknologi modern dapat menciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Yang kedua, di bidang lingkungan dan pelestarian. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Yang keempat, di bidang industri. Yang kelima, di bidang pertambangan. Yang kedua, bioteknologi enzim beserta contohnya. Contohnya, enzim adalah benda hidup yang diproduksi oleh sel hidup. Yang kedua, enzim berfungsi sebagai biokatalisator yang mempercepat laju suatu reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk, tetapi akan kembali ke bentuk asalnya setelah reaksi kita terjadi. Ketiga, sebagai katalis, enzim memiliki ciri khas antara lain: A. Bersifat tidak diubah oleh reaksi yang dikatalisnya. B. Enzim tidak mengubah kedudukan atau ketimbangan kimia meskipun mempercepat reaksinya. Yang keempat, aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi substrat, pH, suhu, dan inhibitor atau penghambat. Yang keenam, struktur enzim merupakan protein yang dilipat yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D yang mengikat substrat. Yang ketujuh, secara lengkap enzim disebut dengan haloenzim, tersusun dari apoenzim atau yang merupakan sisi aktif enzim, dan juga gugus protestik yang merupakan komponen non-protein. Pada gugus protestik terdapat kofaktor yang terdiri zat anorganik seperti K, Zn, Fe, Co, dan lain-lain, dan juga tersusun dari koenzim yang terdiri dari non-protein seperti koenzim A, NADP, Na. Teknologi enzim yaitu teknologi yang memanfaatkan enzim untuk produksi barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang disebut teknologi enzim. Perkembangan teknologi enzim diperoleh oleh industri pengolahan pati pada 1990-an. Ilmuwan berhasil memproduksi sirup yang terdiri dari campuran gula atau dekstrin yang tidak mungkin diproduksi dengan metode hidrolisin asam. Katalisator adalah suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Zat itu sendiri tidak ikut dalam reaksi sehingga
bentuknya tidak berubah. Enzim merupakan senyawa protein yang memiliki molekul besar. Beberapa enzim hanya terdiri dari polipeptida dan tidak mengandung gugus kimia selain residu asam amino. Namun, ada enzim lain yang memerlukan tambahan komponen untuk aktivitasnya. Yang ketiga, teknologi-teknologi fermentasi beserta contohnya. Teknologi fermentasi diantaranya yaitu A. P1 mikroorganisme dan industri, B. P2 metabolisme mikroorganisme, C. P3 metabolisme mikroorganisme, D. P5 mikroorganisme dalam fermentasi, E. Kinetika pertumbuhan mikroba, F. Peranan mikroba dalam fermentasi makanan, G. Fermentasi enzim. Selanjutnya, bioteknologi dan produksi protein sel tunggal. Contohnya, yang pertama yaitu kacang-kacangan, yang kedua buah dan sayuran, yang ketiga ikan, yang keempat tanaman perkebunan, yang kelima susu. Yang keempat, bioteknologi hewan beserta contohnya. Bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayatinya terdiri dari hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi reproduksi terus berkembang untuk meningkatkan konsistensi dan keamanan produk dari ternak yang bernilai genetik dan menyelamatkan spesies langka. Bioteknologi dikembalikan juga membantu mengantisipasi industri yang mengarah pada produk dengan sifat-sifat genetik seperti pertumbuhan jaringan otot, produk rendah lemak, dan penguat terhadap penyakit. Selanjutnya, contoh dari bioteknologi hewan diantaranya yaitu transfer embrio, bayi tabung, kultur sel hewan, hormon BST atau bovine somatropin, hewan transgenik, kriopreservasi embrio, inseminasi buatan, dan sexing sperma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.